Halo guys, kembali ke cerita horor US Art dan masih dengan aku, Juni. Kalian masih ingat cerita dari temanku Lisa minggu lalu? Kali ini aku mau lanjutin cerita kejadian horor yang juga dialami Lisa setelah kepergian Rian waktu itu. Dan bahkan menurut Lisa, kejadian ini lebih mengerikan hingga membuat ia dan kedua sahabatnya terjebak dalam rasa ketakutan dimanapun mereka berada. Sejak kepergiannya yang begitu misterius, tidak pernah sekalipun aku berhenti memikirkan penyebab Rian merenggut nyawanya sendiri saat itu. Hal itu membuatku penasaran dan ingin sekali membuktikan sesuatu dari rasa penasaranku itu. 6 bulan berlalu, tepat saat libur akhir semester tiba. Aku mengajak 2 orang teman kampusku untuk berlibur ke Bandung. Sasha dan Mira, mereka berdua adalah sahabat terdekatku sejak pertama kali menginjak semester pertama di kampus. Dengan tujuan menghemat biaya penginapan, kami sepakat untuk menyewa sebuah apartemen studio di sana. Di samping itu, tujuanku yang sebenarnya adalah aku ingin mencari tahu sesuatu dan menemukan jawaban atas rasa penasaranku. Kami menyewa apartemen yang sama di mana Rian tinggal waktu itu. Hanya saja berbeda unit. Kami menyewa unit studio untuk 1 minggu ke depan selama liburan. Unit yang kami tempati hanya berbeda 1 lantai di atas unit tempat Rian tinggal. Hari pertama, kami tiba di Kota Kembang pukul 6 sore. Setelah menerima kunci dari pemilik apartemen, kami bertiga naik lift menuju unit di lantai 17. Saat aku menempelkan kartu akses pada lift tersebut, 2 angka sekaligus menyala, yaitu 16 dan 17. Loh, kok lantai 16 bisa nyala juga ya? Tanyaku heran. Iya ya, error kali nih liftnya, jawab Sasha. Nah loh, jangan-jangan ada yang tak kasat mata mau ngikutin kita nih, sahut Mira. Temanku yang satu ini memang suka sompral kalau ngomong. Mir, mulai deh. Ingat kita lagi di mana. Jangan sompral kalau ngomong di tempat orang begini, sahut lagi Sasha dengan kesal. Lift berhenti di lantai 16 dan tidak ada orang. Karena kami hanya bertiga di dalam lift tersebut, dengan cepat aku langsung menekan tombol menutup pada lift. Kemudian kami tiba di lantai 17. Sambil membongkar isi tas dan merapihkan barang bawaan, kami menyusun rencana tur untuk besok. Kemudian mengobrol ngalur ngidul, dan lagi-lagi Mira temanku mulai sompral. Kalian sadar gak sih? Kita cuma bertiga di sini. Katanya, kalau pergi jauh, itu gak boleh ganjil jumlahnya. Bisa-bisa ada yang ngikutin kita nih sampai pulang nanti. Mira, kita mau liburan di sini, bukan mau uji nyali. Please lah, ngomongannya tuh dijaga, sahut Sasha lagi yang terlihat kesal. Kalian berdua tuh berisik aja. Udah, aku mau mandi dulu. Jangan berantem ya, sahutku.
Sebenarnya aku sempat kepikiran omongan Mira barusan. Karena dari isu yang aku dengar, apartemen di sini ternyata memang agak angker. Bahkan unit apartemen yang sempat ditinggali Rian dulu, sampai sekarang masih kosong. Belum pernah ada penghuni baru. Katanya karena berita penghuni yang bunuh diri saat itu sudah menyebar. Suasana di apartemen ini pun sangat sepi. Entah kenapa aku begitu memaksa untuk menyewa apartemen di sini. Mungkin karena rasa rinduku terhadap Rian. Keesokan harinya, kami mulai pergi mengunjungi beberapa destinasi wisata sesuai rencana yang berlokasi di Lembang. Mulai dari The Ranch, berlanjut ke farmhouse, kemudian berakhir di floating market Lembang. Yang kami lakukan di sana seperti biasa, kuliner makanan, foto-foto, pemandangan dan hal lainnya yang bisa kami pamerkan di sosial media. Hingga tak terasa waktu berlalu dengan cepat, menunjukkan pukul 7 malam. Karena udara di sana yang semakin malam semakin dingin, dan kami tidak berpakaian tebal, juga tidak membawa jaket. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke apartemen saat itu. Perjalanan dari Lembang ke apartemen membutuhkan waktu selama hampir 2 jam. Karena di musim liburan seperti ini, tentu saja tingkat padatnya kendaraan menimbulkan kemacetan. Sekitar pukul 9 malam, kami tiba di apartemen. Aku menekan tombol lift dan menempelkan kartu akses. Lantai 16 gak nyala lagi kan? Kata Sasha tiba-tiba. Enggak, Sya, tenang aja, jawabku. Kemarin itu pasti lagi error aja liftnya. Iya, aku takut aja kalau pintu lift kebuka, terus gak ada orang kayak kemarin. Apalagi sekarang udah malam, kata Sasha. Kenapa harus takut sih? Setan itu kalau nampakin wujudnya, berarti mereka yang sial, sahut Mira. Tiba-tiba lift berhenti lagi di lantai 16. Membuat kami tersentak dan saling menatap. Tasya dan Mira mengisyaratkan untuk aku mengecek apakah ada orang di sana. Perlahan, aku mengintip ke arah koridor yang agak gelap. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di sana. Aku segera masuk kembali ke lift dan menekan tombol tutup. Hanya beberapa detik, dan masih di lantai 16. Pintu lift terbuka lagi. Seperti ada yang menahan lift, namun tidak tampak seorang pun di sana. Kami bertiga panik, dan aku lagi-lagi menekan tombol tutup berkali-kali dengan tanganku yang mulai gemetar. Hingga akhirnya lift berhasil tertutup dan naik mengantar kami ke lantai 17. Sambil berjalan menuju unit yang kami tempati, aku melirik Sasha di belakangku yang terlihat begitu ketakutan, dengan Mira di sampingnya yang membantunya berjalan. Beberapa saat kami tidak saling bicara karena merasa syok dengan kejadian lift barusan. Tiba-tiba Sasha beranjak ke arah kamar mandi, meninggalkan aku dan Mira yang masih duduk di sofa. "Sya, kamu gak apa-apa kan?" tanyaku. Tapi dia gak menjawab. Kayaknya Sasha shock banget tadi. Badannya sampai gemeteran. Mira berbisik padaku. Kami membiarkan Sasha sendirian ke kamar mandi. Mungkin dia mau menyegarkan pikirannya.
Sudah sekitar 20 menit, Sasha belum juga keluar dari kamar mandi. Dan suara pancuran air pun juga tidak berhenti. Tumben, dia mandinya selama ini. Pikirku saat itu. Liz, coba ketok tuh pintunya. Lama banget dia mandi. Biar kita cepat gantian nih, udah malam. Kata Mira. Ya, kau masih lama. Kita juga mau mandi nih, takut kemalaman. Suara pancuran air berhenti. Tidak lama, akhirnya Sasha membuka pintu kamar mandi. Tetapi ia seperti bukan baru selesai mandi, karena masih mengenakan baju yang dipakainya tadi. Bukannya handuk. Dan astaga, tiba-tiba di belakang Sasha, aku melihat sosok wanita menyeramkan. Dia tinggi sekali, memakai baju hitam panjang, juga rambutnya yang panjang dan gimbal menutupi wajahnya. Lalu, tangannya seperti akan mencengkram temanku dari belakang. Aku segera menarik Sasha dari sana, hingga kami berdua jatuh terpeleset di lantai. Astaga, Sasha, Lisa, kalian kenapa? Sontak Mira kaget melihat kami terjatuh. Sasha menatapku dengan bingung. Sementara aku masih berusaha mengatur nafasku yang tersenggal. Sambil berkata dengan terbata-bata. Itu tadi... Tiba-tiba, aku melihat tatapan Sasha berubah menjadi tatapan kosong. Lalu ia berkata, "Kenapa? Kamu kaget lihat wujud saya barusan?" Suaranya berubah terdengar seperti nenek-nenek. Aku segera mengangkat badanku dan menjauh dari Sasha. Mira menggenggam tanganku dan kami berdua gemetar, sangat ketakutan. Ya Tuhan, ada apa dengan Sasha? Aku yakin dia kerasukan sosok yang kulihat barusan. Kemudian kami melihat Sasha berdiri, bahkan kakinya hampir tidak menapak di lantai. Membuatku dan Mira terperangah menatapnya ketakutan dan semakin gemetar. Lalu Sasha dijatuhkan ke lantai dan dia tidak sadarkan diri. Kami membawa Sasha ke rumah sakit terdekat. Saat pihak rumah sakit menanyakan, aku dan Mira tidak bisa menjelaskan tentang kejadian itu. Kami hanya mengatakan bahwa Sasha terpeleset dari kamar mandi dan pingsan. Kemudian kami berakhir menginap di rumah sakit, menemani Sasha di sana. Tubuhnya memar-memar, dan dia masih tidak sadarkan diri. Hingga keesokan harinya, di siang hari aku dan Mira kembali ke apartemen. Membereskan barang-barang kami dan memutuskan untuk langsung pulang ke Jakarta. Begitu Sasha sudah sadarkan diri. Aku meninggalkan kartu akses dan kunci apartemen begitu saja di dalam unit tersebut. Kami pulang tanpa berpamitan dengan pemilik apartemen. Karena tidak ingin berlama-lama di sana dan takut terjadi sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Beberapa hari setelah tiba di Jakarta, aku masih belum bisa melupakan kejadian itu. Bagaimana bisa aku lupakan? Aku menyaksikan sendiri saat itu. Sasha mungkin saja bisa kehilangan nyawanya dan bernasib sama dengan Rian. Kini semua rasa penasaranku telah terjawab. Dan yang bisa aku lakukan hanya meminta perlindungan dari Tuhan agar selalu dilindungi dari kejadian-kejadian mengerikan seperti itu.
Thank you buat semua yang udah dengerin cerita ini. Jangan lupa like dan komen pendapat kalian tentang cerita ini. Subscribe channel US Art sebagai dukungan kalian. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. US Art, go! See ya!